Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriani Febrianti, NIM 123230052. Di sini akan memaparkan mengenai proposal metodologi penelitian saya. Untuk judul yang saya ambil yaitu analisis laju penurunan muka tanah Pulau Sumatera berdasarkan data JNSS Inakors tahun 2020 sampai 2026. Di mana calon dosen pembimbing saya yaitu Bapak Redo Surya Perdana, STMT. Untuk latar belakangnya, Pulau Sumatera adalah pulau terbesar ke-6 di dunia yang terletak pada zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, di mana pertemuan lempeng tersebut membentuk jalur subduksi aktif sehingga sering terjadi aktivitas tektonik dan vulkanik. Penurunan tanah yang terjadi akibat adanya rongga di bawah permukaan banyak terjadi di kota besar, pesisir, dan dataran aluvial. Penyebab utamanya yaitu ekstraksi air tanah intensif, beban konstruksi dan pemadatan tanah, konsolidasi alami endapan aluvial, dan aktivitas geoteknik. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu seberapa besar laju penurunan muka tanah per milimeter per tahun berdasarkan analisis time series data JNSS. Apakah terdapat perbedaan signifikan laju penurunan muka tanah antara stasiun di Pulau Sumatera? Apakah perubahan posisi vertikal menunjukkan kecenderungan deformasi jangka menengah yang konsisten pada tahun 2020 sampai 2026? Tujuan penelitian saya yaitu menghitung laju penurunan muka tanah milimeter per tahun pada stasiun pengamatan di Pulau Sumatera, mengidentifikasi pola spasial deformasi vertikal berdasarkan distribusi laju penurunan antar stasiun, dan mengevaluasi kecenderungan deformasi vertikal dan kaitannya dengan geodinamik regional. Manfaat penelitian saya yaitu pengolahan data Inakors untuk penurunan muka tanah, mitigasi risiko dan perencanaan infrastruktur di Sumatera yang bisa digunakan untuk pemerintah, dan data sebagai data pembanding dan dasar pengembangan studi deformasi. Tinjauan pustaka yang saya ambil yaitu berdasarkan Abidin dan kawan-kawan pada tahun 2011, di mana metode JNSS efektif untuk memantau penurunan muka tanah dengan ketelitian milimeter. Untuk penelitian Kusuma tahun 2025 dan Akbar 2025, di pesisir Sumatera menemukan laju penurunan yang signifikan hingga mencapai min 81,41 mm per tahun menggunakan data Inakors tahun 2020 sampai 2024. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pembaharuan dengan DOY lebih rapat dan periode hingga 2026. Untuk dugaan sementara, yang pertama, diduga penurunan muka tanah di Sumatera bagian timur lebih tinggi dibandingkan Sumatera bagian barat berdasarkan penelitian Akbar 2025 dan Kusuma 2025. Dugaan yang kedua yaitu diduga penurunan muka tanah di Pulau Sumatera disebabkan oleh aktivitas tektonik subduksi di Sumatera berdasarkan Simon dan kawan-kawan tahun 2007 serta konsolidasi sedimen di dataran aluvial dan rawa berdasarkan penelitian Warman dan kawan-kawan tahun 2023. Ruang lingkup penelitian saya yaitu berada di lokasi Pulau Sumatera menggunakan software Gamit dan GLOBK. Kemudian data yang digunakan yaitu stasiun Inakors tahun 2024 sampai pertengahan 2026, dan data tahun 2020 sampai 2024 itu didapatkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma dan Akbar. Untuk metode penelitiannya yaitu penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan data pengamatan JNSS kontinu dari jaringan stasiun Inakors. Mengumpulkan data Inakors, mengunduh data pendukung seperti stasiun IGS global, data orbit presisi dengan format
.sp3, data ionosfer atau IONEX, dan data broadcast ephemeris atau BRDC dari situs CDDI-S NASA. Data GNSS diolah menggunakan gamit untuk pemrosesan baseline dan estimasi parameter, kemudian GLOBK mengkombinasikan solusi harian menjadi time series posisi. Dari time series posisi vertikal atau sumbu Z diekstrak menjadi tren linear, kemudian hasilnya itu sebuah laju penurunan setiap stasiun yang kemudian dipetakan menggunakan software GMT atau Generic Mapping Tools. Nah, untuk rencana penelitian saya itu mulai dari bulan Februari sampai Maret itu persiapan dan studi pustaka, kemudian pada bulan Maret sampai Mei itu pengumpulan data, mengunduh dan memvalidasi sebagaimana sekarang saya sedang melakukan hal tersebut. Kemudian pada bulan Mei sampai Agustus itu pengolahan gamit GLOBK. Kemudian pada bulan Agustus sampai Oktober itu analisis time series dan spasial serta penyusunan laporan akhir. Untuk kesimpulan sementara dari penelitian saya, yaitu penelitian ini akan menghasilkan laju penurunan muka tanah milimeter per tahun dari kurang lebih 136 stasiun INACORS di Pulau Sumatera periode 2020 sampai 2026. Metode gamit atau GLOBK mampu memberikan presisi milimeter untuk komponen vertikal, dan hasil diharapkan dapat mengkonfirmasi hipotesis bahwasanya Sumatera bagian timur lebih cepat turun dan mengungkapkan pengaruh tektonik subduksi dan konsolidasi sedimen, serta memberikan rekomendasi mitigasi untuk pemerintah daerah. Sekian paparan rencana penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.